Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Dwi Pangestu dari kelas FM 20C, Prodi Farmasi Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Langsung saja kita simak videonya. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Kedua, kesatuan dan kebersamaan. Ketiga, keterbukaan. Keempat, dapat ditransformasikan. Kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, faedah elementer. Kedua, faedah bentuk. Ketiga, faedah tempat dan waktu. Keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain. Dalam faedah elementer terbagi menjadi 2. Yang pertama ekstraktif dan yang kedua agraris. Dalam faedah bentuk terbagi menjadi 1 bagian, yaitu industri kerajinan. Dalam faedah tempat dan waktu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perusahaan dagang, yang kedua perusahaan pengangkutan, dan yang ketiga perusahaan pergudangan. Dalam faedah jasa terhadap perusahaan lain terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Berdasarkan yuridis ekonomis terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan terdiri dari firma dan sipi, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disyahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Nominal partner yaitu sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba, tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah sebuah perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, general partner, yaitu yang bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, yaitu yang bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, silent partner, yaitu tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, yaitu aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Kelima, dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. Keenam, senior partner, yaitu partner awal, modal besar, ikut memanage. Ketujuh, yaitu junior partner. Yang
kebalikan dari senior partner. Nilai primer asas budaya baru terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama asas tujuan, kedua asas konsensus, ketiga asas keunggulan, keempat asas prestasi, kelima asas empiris, keenam asas kesatuan, ketujuh asas keagraban, dan yang terakhir asas integritas. Budaya perusahaan korporat, yaitu suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Efektivitas karyawan, yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semakin kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi produktivitas dan efisiensi terbagi menjadi 7 bagian. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok menurun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. Dan 7. Efisiensi waktu. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.